Inilah tombak dengan bentuk tidak biasa yang berasal dari zaman kuno. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal garis dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas jadi tosan aji atau pusaka-pusaka dengan bentuk unik ya, dan yang jarang terlihat ya. Kali ini kita akan membahas sebuah tombak. Jadi kita nanti akan lihat tombak ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah di Nusantara sini atau di Indonesia itu biasanya tombak seperti itu dari zaman apa? Apakah memang ada tombak-tombak yang seperti itu? Jadi itu tadi kalau teman-teman lihat itu yang pakai istilah songsong ya, jadi nggak pakai besi lah. Jadi nanti landiannya yang masuk ke dalam istilahnya songsong tombak itu ya. Jadi nggak pakai besi ya. Nah, nanti kira-kira apakah memang di Indonesia ada banyak jenis-jenis tombak seperti itu, nanti akan kita bahas juga ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kalau untuk beberapa tombak yang bentuknya unik, kalau yang tidak biasa, itu biasanya nyebutnya jenis kolowijan ya. Kalau yang terkenal mungkin yang Arjonati, itu yang seperti burung, terus mulutnya yang bilah tombak itu, yang kayak menggigit tombak itu ya. Nah, itu Arjonati ya. Terus ada juga tombak-tombak lain ya, tombak-tombak pusaka ya. Kapan-kapan kita bahas satu persatu. Nah, bentuknya seperti itu ya. Dan kebanyakan kalau teman-teman lihat tombak-tombak tersebut itu pakai istilah songsong ya, atau nggak pakai besi lah, atau nggak pakai besi. Biasanya itu memang di era-era lama ya. Nah, kalau yang kita lihat, jadi kalau yang ini bahkan songsongnya atau lubang untuk naruh landian itu cukup simpel ya. Jadi cuma kayak digulung gitu aja ya. Dan bentuknya pun unik bentuknya. Kalau teman-teman di zaman sekarang mungkin yang teringat adalah pusaka-pusaka ukuran jimbatan yang disebut kembang kantil ya. Cuma ini gede banget ya, gede banget. Apakah ini senjata atau pusaka? Itu nanti kita bahas ya, sambil lihat detailnya. Tapi yang jelas ini dari seni tempa lipat ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi kira-kira seperti apa sih tombak ini dan kira-kira memang untuk apa, ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah detail bila tombaknya ya. Itu kalau kita lihat songsongnya, ini cuman kayak digulung gitu aja ya. Jadi sangat sederhana, dan materinya pun ini seperti materi-materi dari era Kabudan ya. Kalau kita lihat untuk teknik pembuatannya, ini sebenarnya sudah memakai teknik tempa lipat ya. Itu ada kayak alur-alur lipetannya ya, terlihat ya. Nah, kalau bentuknya sendiri, ini kalau di zaman sekarang kayak pusaka kembang kantil ya. Cuman kalau zaman sekarang atau yang lebih baru itu ukurannya kecil-kecil ya. Kalau ini cukup gede banget ya ini ya. Dan tombak songsong seperti ini memang biasanya di era lama ya. Kalau zaman dulu mungkin awalnya kayak untuk berburu, kayak untuk senjata gitu ya, sama untuk kayak upacara-upacara lah, upacara kayak kenegaraan atau upacara adat ya. Jadi teman-teman bisa lihat kayak yang tombak pataka kayak di Singosari itu ya, kayak Dwijanaraswara dan yang lain-lain itu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sinujo saking sakidik pamotahing nafsu hawa linalatih amrih titik. Dikurangi dari sedikit keinginan hawa nafsu, dilatih biar terbiasa.